Di pinggiran kota yang sepi, berdirilah bangunan megah yang tengah dalam proses pembangunan. Gedung itu milik seorang pengusaha kaya baru bernama Pak Hasim. Konon, proyek itu akan menjadi pusat perbelanjaan dan apartemen mewah. Tapi, warga sekitar mulai resah karena terlalu banyak kejanggalan selama pembangunan. Sering terdengar suara jeritan malam hari, alat berat yang bergerak sendiri, dan para buruh yang tiba-tiba menghilang. Salah satu buruh yang bekerja keras siang malam adalah Pak Nardi, pria tua sederhana yang tinggal di kampung sebelah. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan sangat sayang keluarga. Meskipun sudah tua, Pak Nardi tetap mengangkut semen, bata, dan besi dengan semangat demi menafkahi istri dan anak bungsunya. Namun Pak Nardi tak tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Pak Hasim ternyata bukan sekedar pembisnis biasa. Ia menjalin kerjasama dengan Mandor Wahyu dan arsitek Doni dalam sebuah perjanjian pesugihan. Mereka diminta memberikan tumbal nyawa manusia agar proyek lancar dan kekayaan terus mengalir. Setiap fase pembangunan membutuhkan satu nyawa, dan untuk tahap pondasi utama diperlukan satu jiwa yang dianggap bersih dan pasrah. Maka dipilihlah Pak Nardi. Tanpa curiga sedikit pun, suatu malam Pak Nardi dipanggil oleh Mandor Wahyu untuk lembur malam. Katanya, demi bonus tambahan. Ia digiring ke bagian terdalam dari pondasi yang masih berupa lubang besar. Di sanalah Doni menyiapkan alat-alat ritual. Dupa, kendi berisi darah ayam hitam, dan jimat pesugihan dari dukun. Saat Pak Nardi sedang menyiapkan semen, kepalanya dihantam besi, tubuhnya diikat dan dilempar ke dalam lubang pondasi. Di situ, tubuhnya disemen hidup-hidup, sambil mulutnya mengucap doa terakhir. Tak ada jeritan keras, hanya isak tangis dan gemetar dari bibir Pak Nardi. Sejak malam itu, proyek lancar luar biasa. Investor berdatangan, bahan bangunan tak pernah telat, dan cuaca selalu cerah. Pak Hasim, Mandor Wahyu, dan Doni kaya mendadak. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Satu persatu, kejadian aneh muncul. Mandor Wahyu melihat sosok pria tua bersarung berdiri di ujung proyek saat malam. Sosok itu berdiri mematung, menatap tajam. Ketika didekati, ia menghilang dan hanya menyisakan bau tanah basah. Arsitek Doni mulai dihantui mimpi buruk. Dirinya dikubur hidup-hidup di dalam pondasi bangunan, dengan wajah Pak Nardi menatapnya dari balik tanah. Di cermin, ia melihat wajahnya penuh semen retak. Pak Hasim mendengar suara ketukan dari bawah lantai gedung yang baru jadi. Ketukan itu datang setiap malam, selalu di jam yang sama, jam 3 pagi. Ketukan itu diikuti suara lirih, "Pulangkan aku." 3 bulan setelah kematian Pak Nardi, warga digegerkan oleh penampakan pocong di proyek itu. Bukan sembarang pocong, sosoknya tinggi, mengenakan kain kapan kotor, bercampur tanah dan semen kering. Wajahnya rusak sebagian, dan matanya kosong, tapi penuh dendam. Setiap muncul, ia menunjuk ke arah menara proyek, tempat tubuhnya dikubur. Pekerja mulai berhenti satu persatu. Beberapa ditemukan pingsan, bahkan ada yang tewas dengan wajah ketakutan dan mulut berbusa. Banyak yang percaya mereka melihat pocong itu sebelum mati. Dukun kampung yang mencoba membersihkan tempat itu justru kerasukan dan berteriak, "Aku Pak Nardi."
Kenapa kalian tanam aku hidup-hidup? Pak Hasim akhirnya mengurung diri. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia sering berbicara sendiri. Malam itu, ia dibakar rasa bersalah dan ketakutan. Di ruang kerjanya, muncul suara ketukan dari balik lantai marmer. Ketika ia berani membuka papan lantai itu, ia melihat tanah basah dan tangan pucat yang keluar dari dalamnya, menarik tubuhnya ke bawah. Keesokan paginya, Pak Hasim menghilang. Polisi menemukan ruang kerja dalam keadaan porak-poranda, dengan lantai yang seperti baru saja digali dari bawah, tapi tak ada jejak manusia. Mandor Wahyu ditemukan gantung diri di rumahnya dengan catatan bertuliskan, "Maaf Pak Nardi." Pak Doni dikabarkan melarikan diri keluar negeri. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Tempat tinggal keluarga Pak Nardi. Di rumah sederhana berdinding kayu, Buningsih istri Pak Nardi duduk termenung sambil memeluk anak bungsunya yang masih berusia 9 tahun, Ardi. Sudah hampir 3 bulan Pak Nardi tak pulang. Kata orang proyeknya, Pak Nardi sudah lama berhenti dan tak ada yang tahu kemana ia pergi. Buningsih sempat mencari suaminya ke lokasi proyek, tapi dilarang masuk. Ia hanya diberi jawaban dingin dari Mandor Wahyu waktu itu. Pak Nardi sudah lama berhenti kerja. Katanya mau merantau, tapi dalam hati kecil Buningsih tahu kalau itu bohong. Malam itu, suara ketukan datang dari pintu. Tok, tok, tok. Perlahan, ragu, tapi keras dan konsisten. Buningsih berdiri, hatinya gemetar. Tak ada siapapun yang biasa datang saat hujan deras begini. Ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun Buningsih melihat jejak tanah basah memanjang dari gerbang menuju ke arah dapur. Jejak kaki besar seperti milik orang dewasa, tapi tidak ada bentuk sepatu atau sandal, hanya bekas lumpur. Ia mengikuti jejak itu, lalu mendengar tangisan anaknya dari kamar belakang. Ardi menangis terseduh saat Buningsih masuk ke kamarnya, tapi bukan karena takut. Ia menunjuk ke pojok ruangan sambil berkata, "Tadi ayah kesini, tapi ayah pakai kain putih dan gak bisa ngomong." Buningsih membeku. Di pojok ruangan, jendela terbuka lebar, angin berhembus dingin. Tirai tipis menari-nari, dan di dinding tampak bekas tangan tanah menempel, seperti seseorang menyentuhnya dari dalam kamar. Malam itu, Ardi bermimpi. Ia melihat ayahnya berdiri di halaman rumah, dalam wujud pocong. Wajahnya pucat, sebagian kulitnya hilang dimakan tanah. Tapi mata itu, mata yang penuh kasih dan kesedihan. Ayahnya tak bicara, hanya menatapnya, lalu perlahan menengok ke arah barat, ke arah lokasi proyek. "Ayah masih di sana," bisik suara dalam mimpi. Keesokan harinya, Ardi demam tinggi dan terus mengigau soal kuburan di dalam bangunan. Buningsih memutuskan mencari bantuan. Ia mendatangi Mbah Rekso, seorang tetua desa yang paham hal gaib. Mbah Rekso membakar kemenyan dan membaca doa-doa, lalu berkata, "Suamimu tidak pergi. Dia dikorbankan. Dia belum tenang." Buningsih pingsan mendengarnya. Malam itu, Mbah Rekso melakukan pemanggilan arwah di rumah Buningsih. Arwah Pak Nardi datang dalam wujud pocong, berdiri di sudut ruangan dengan tubuh basah dan dingin. Ia tak bicara, tapi lewat bisikan gaib Mbah Rekso, ia menyampaikan, "Aku dikubur di bawah pondasi menara utama. Mereka tanam aku hidup-hidup. Aku ingin jasadku dipindah dan kejahatan mereka dibuka." Dengan bantuan warga,
dan seorang jurnalis lokal yang diam-diam menyelidiki proyek Pak Hasim. Lokasi pembangunan dibongkar. Setelah laporan resmi dibuat ke polisi, penggalian dimulai di area yang disebut Pak Nardi dalam ritual. Beton dibor, tanah digali, dan benar ditemukan tulang belulang manusia terikat dengan tambang tua, menyatu dengan semen. Bersamanya ada sisa-sisa pakaian buruh bangunan dan helm yang masih tertempel nama Nardi. Setelah jasad Pak Nardi ditemukan, jasad Pak Nardi dimakamkan ulang dengan layak di pemakaman desa, disaksikan istri dan anaknya. Dan bukti-bukti dikumpulkan, polisi mengeluarkan surat penangkapan untuk 2 tersangka yang masih hidup, arsitek Doni dan Pak Hasim. Doni ditangkap di apartemen mewahnya di Singapura. Ia tidak melawan, hanya tertunduk pasrah. Wajahnya kusam, matanya merah. Di dalam koper pribadinya temukan jimat pesugihan yang masih berlumur bekas darah kering. Pak Hasim ditangkap di villa pribadinya. Ia merontak dan berteriak, "Jangan bawa aku. Dia masih di sini. Dia ngikutin aku." Polisi mengira ia mengada-ada. Tapi saat masuk ke ruang kerjanya, mereka mencium bau anyir yang menusuk, serta menemukan tulisan di cermin, "Aku belum selesai." Tulisan itu muncul seperti bekas goresan jari berdarah. Dalam ruang interogasi, Doni dan Hasim awalnya bungkam, namun malam hari setelah penangkapan, keduanya mulai menjerit dalam tidur, mengatakan bahwa mereka melihat pocong berdiri di sudut ruangan. Di pagi hari, mereka mengaku bahwa Pak Nardi datang dalam mimpi, menatap mereka sambil berkata lirih, "Aku belum tenang. Kalian belum membayar." Setelah 2 malam seperti itu, mereka berdua mengaku bersalah. Detil demi detil mereka ungkapkan ritual pesugihan, proses pengorbanan, dan nama-nama pelaku lain. Bukti lengkap. Proses hukum berjalan cepat. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Doni dan Hasim ditempatkan di sel terpisah di penjara Kertapati. Tapi kabar tentang mereka menyebar. 2 tahanan yang berteriak setiap malam, menangis tanpa sebab, dan berbicara pada dinding. Petugas penjara mencatat bahwa pojok kiri sel mereka selalu lembab. Meskipun tidak ada kebocoran, bau tanah dan semen seperti menguar dari balik tembok. Kamera CCTV mereka momen aneh. Di malam tertentu, bayangan hitam tampak berdiri di sudut sel Hasim, lalu hilang tiba-tiba. Doni pernah ditemukan berjongkok di pojok sel, menggigil sambil mengulang, "Maaf, Pak Nardi, maaf." Hasim lebih parah. Ia mencoba mencakar dinding dengan kuku sampai berdarah. Setiap malam, ia menjerit histeris. Katanya pocong itu berdiri di samping ranjang besinya, menggoyangkan kepalanya perlahan. Karena dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat, Doni dan Hasim dipindahkan ke rumah sakit jiwa Dharma Wijaya. Tapi teror tak berhenti, justru makin mengerikan. Perawat yang merawat mereka sering menemukan dinding kamar penuh coretan tanah. Kadang terlihat tulisan samar, "Aku tidak lupa." Pasien lain di kamar sebelah mengaku mendengar suara kain terseret setiap malam, seperti sesuatu melompat-lompat di lorong. Kadang terdengar suara berat dan serak, mengucap satu kata, "Darah." Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, Doni ditemukan gantung diri di ventilasi kamar perawatan. Mulutnya berbusa, lidah terjulur, dan di dadanya tertulis dengan darah, "Sudah kubayar." 2 hari kemudian, Hasim ditemukan bersimbah darah di kamar mandi. Ia menyayat urat nadinya dengan pecahan kaca. Di cermin kamar mandi
tulisan merah muncul dengan jari. Terlambat. Mereka berdua dikuburkan tanpa upacara, tanpa pelayat, dan tanpa nama. Seminggu setelah kematian Doni dan Hasim, suasana kampung tempat tinggal Buningsih dan Ardi kembali tenang. Tak ada lagi mimpi buruk, suara ketukan, atau bayangan gelap di pojok kamar. Tapi malam itu, langit terasa berbeda. Hujan rintik, angin sejuk berhembus lembut, dan bau tanah basah tercium samar. Ardi yang telah sembuh dari demamnya tertidur lelap di dipan bambu. Buningsih duduk di ruang tamu sambil menatap foto Panardi yang tergantung di dinding. Air matanya menetes perlahan. Ia membisikkan doa, berharap suaminya telah tenang. Lalu pintu terbuka sedikit, tak ada suara, dan di sana berdiri sosok Pak Nardi dalam wujud pocong. Tubuhnya tak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Kain kafannya bersih, wajahnya tenang, dan matanya penuh rasa haru. Cahaya rembulan memantulkan siluetnya dengan damai. Buningsih berdiri gemetar, menatap suaminya yang kini telah menjadi arwah. "Nardi," bisiknya. Pak Nardi menunduk perlahan, tanda hormat dan penyesalan. Ia tak bisa bicara, namun lewat tatapan dan bisikan angin, Buningsih mendengar suara hatinya. "Maafkan aku, Ning. Aku tak bisa lagi menjaga kalian. Tapi kini kalian aman. Aku harus pergi." Ardi terbangun, berjalan ke arah sosok itu, dan tanpa rasa takut memeluk kaki pocong ayahnya. "Ayah, jangan pergi," ucap Ardi. Pak Nardi berlutut, menyentuh kepala Ardi dengan lembut. Saat tangannya menyentuh rambut anaknya, tubuh Ardi bergetar dan ia menangis. Kemudian perlahan-lahan tubuh Pak Nardi mulai bercahaya samar, menjadi ringan, melayang tipis di udara. "Doakan ayah, jangan takut hidup tanpa ayah. Kalian kuat." Itulah pesan terakhir yang terukir di hati mereka. Saat pagi menjelang, langit cerah tanpa awan. Di rumah kecil itu, Buningsih dan Ardi duduk berdua di beranda, memandangi halaman kosong, tempat semalam Pak Nardi berpamitan. Tak ada lagi jejak kaki, tak ada kain putih, hanya angin yang menari lembut dan bau wangi bunga kamboja samar di udara. Buningsih tersenyum dalam tangis, memeluk Ardi erat, dan terdengar suara setengah menggema, "Ayah sudah tenang." Setiap malam Jumat, Buningsih selalu menyalakan lilin kecil di depan foto Pak Nardi. Ardi kini rajin mengaji dan bercita-cita menjadi insinyur bangunan. Ia ingin membangun rumah yang kuat, tapi tak pernah menggunakan cara kotor seperti orang-orang yang membunuh ayahnya. Dan setiap mereka berdoa, angin selalu berhembus lembut, seperti seseorang masih mendengar dari alam yang jauh. Pocong Panardi telah pergi, tapi cintanya tetap tinggal.